dengan sukacita, ya, saudara, beberapa minggu lagi kita sebagai gereja bersama-sama akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-29. Tepatnya dalam kebaktian hari Minggu, tanggal 18 Agustus yang akan datang. Sudah menjadi tradisi buat kita, saudara, setiap kali kita merayakan hari ulang tahun, orang akan meniup lilin, ya, dengan kuenya dan lilin, dan biasanya kalimat yang disarankan bagi orang yang meniup lilin ulang tahunnya adalah make a wish, ya, make a wish. Tradisi, saudara, make a wish itu atau apa? Menyatakan keinginan kita disertai dengan keyakinan. Biasanya apabila kita dapat meniup semua lilin hanya dengan satu nafas, maka keinginan kita itu akan dikabulkan. Ya. Maka orang yang meniup lilin akan berusaha dengan satu nafas dan meniupnya, dan semua lilin mati, maka keinginannya diyakini akan dikabulkan. Dalam ritual make a wish ini, ya, menyatakan keinginan, ya, permohonan kita ini, saya rasa kalau saya baca, ya, pertama kali itu muncul di Eropa sekitar abad yang keempat. Mulai orang tiup lilin make a wish, nah, ya, sebagai perkembangan dari kepercayaan paganisme, ya, yang disebut dengan wish upon a star. Ada kepercayaan pagan pada waktu itu, kalau kita melihat ke langit dan kemudian kita melihat ada bintang jatuh, maka harus segera ucapkan keinginan kita, karena momentum itu adalah momentum di mana kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Atau saat kita melihat bintang pertama yang paling terang, dan kita lihat dari semua bintang, yaitu planet Venus, diyakini pada waktu itu bahwa planet ini, bintang ini adalah Dewi Cinta, ya, Venus itu dianggap sebagai Dewi Cinta. Maka kalau kita melihat pertama kali yang terang itu kepercayaan pagan untuk kita memperoleh apa yang kita cintai dalam hidup kita ini, segera ucapkan, ya, keinginan kita, maka keinginan kita itu akan dikabulkan. Ya, demikian itu awal mula dari tradisi make a wish itu. Adakah pertanyaan, ya, dalam diri kita, mengapa keinginan itu perlu dinyatakan pada waktu ulang tahun? Mengapa perlu make a wish pada waktu kita ini ulang tahun? Itu yang saya juga coba untuk renungkan. Yang pertama dalam renungan saya itu, saya rasa karena perayaan ulang tahun sebagaimana juga yang akan kita rayakan dengan gereja kita, dan mungkin juga dalam minggu kemarin, minggu akan datang ada beberapa yang akan merayakan ulang tahunnya. Apa yang sedang kita rayakan dengan ulang tahun? Sesungguhnya, dan saya rasa adalah kita merayakan hidup, kan? Ulang tahun itu adalah perayaan perjalanan hidup, ya, sampai dengan usia yang diberikan Tuhan. Perayaan hidup yang kita jalani. Kita sedang melakukan perjalanan hidup dengan berbagai pengalaman, ya, dan membuka suatu usia baru. Kita juga akan menemukan hal-hal yang ya, pengalaman-pengalaman yang akan baru, yang akan kita jalani, untuk kita nikmati, untuk kita lewati dalam kehidupan. Tetapi pada intinya, akhirnya kita sedang berjalan meniti dan menuju tujuan yang kita inginkan. Itu sebabnya, ya, saudara, dalam renungan saya menyatakan keinginan kita make a wish pada hari ulang tahun itu menjadi sangat penting. Untuk meneguhkan kepada kita, sesungguhnya perjalanan kita ini, keinginan apa yang kita sedang mau tuju.
dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, mengapa kita make a wish. Dan dalam renungan saya yang kedua, keinginan, desire, itu kalau sudah baca dalam banyak hal psikologi, sejarah, itu diyakini akan menciptakan suatu kekuatan bagi orang yang memiliki. Kalau orang itu memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya, dia memiliki satu kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ya, sebuah keinginan itu menjadi cikal bakal dari sebuah perubahan hidup. Tak ada yang berubah kalau tidak ada yang kita inginkan dalam hidup kita. Memiliki keinginan itu seperti apa? Sebuah absurditas, ya, yang membuka kemungkinan yang tak terhingga akan apa yang akan dapat terjadi. Ada banyak hal yang akan kita nikmati saat kita sungguh-sungguh punya wish dan kita sungguh-sungguh punya kemauan dengan keinginan kita ini. Saya membaca Konghucu, saudara, jadi bapak dari Konfusianisme, itu mengatakan keinginan apapun, keinginan untuk menang, keinginan untuk sukses, keinginan dorongan untuk mencapai potensi dalam diri kita ini, semuanya itu akan menjadi dorongan yang kuat dalam kehidupan manusia untuk mencapai potensi penuh yang ada dalam diri kita, dan itu adalah kunci yang akan membuka keunggulan dalam kehidupan pribadi kita. Ya, jadi keinginan itu luar biasa, bukan? Suatu kekuatan dalam diri kita. Ya. Make a wish. Nah, kita sebagai gereja, ya, sebentar kita akan meniup lilin ulang tahun ke-29, maka mari kita bertanya, keinginan, wish, apakah yang ada dalam diri saudara sebagai anggota gereja memasuki usia gereja yang ke-29. Saudara akan make a wish apa, saudara? Dari Mazmur 37 ayat 4. Kita beroleh janji yang luar biasa. Ya, saya bacakan firman itu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Saya rasa itulah ajaran kita, ya, untuk menyambut hari ulang tahun gereja kita. Mari kita bergembira karena Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita, untuk kita bersuka cita dan merayakannya, untuk masuk dalam usia yang ke-29. Dan pada waktu itu juga firman Tuhan katakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Make wish, karena Tuhan ini berjanji akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itulah panggilan kita untuk make wish. Maka sekarang mari kita bertanya, saat kita mau menyongsong, ya, hari ulang tahun gereja itu, keinginan apa? Keinginan apa yang akan kita kemukakan kepada Tuhan saat kita bergembira dengan ulang tahun gereja kita? Mari kita bertanya dengan sungguh. Sesungguhnya ada keinginan yang paling besar apa dalam diri kita ini? Dalam menjalani hidup ini sehari demi sehari, pernahkah sudah tanya, berarti yang keinginan terbesar dalam hidup saya ini apa? Maka hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk melihat sebuah keinginan yang terbesar dari seorang yang bernama Daud dan kemudian juga Asaf di dalam Mazmur, ya, yang tadi kita baca. Daud berkata demikian, saudara, satu hal dari banyak hal tentunya, dia menyebut ada satu saja, ya, satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Kira-kira kalau sudah berdoa ada banyak permintaan, berapa banyak permintaan, saudara? Pernah sudah hanya minta satu saja kepada Tuhan? Saya rasa ada banyak, bukan, ya? Tetapi ini Daud, saudara, satu hal saja ku minta. Dan itulah yang ku ingini. Ya, make a wish.
Apa saudara, keinginan Daud? Diam di rumah Tuhan ya, seumur hidupku, dan kemudian menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya yang kudus ini. Dan kita tahu bahwa bait Allah itu representasi dari kehadiran Tuhan. Ya, jadi yang diinginkan Daud tak ada yang lain, hanya Tuhan. Ya, Tuhan itulah yang diinginkan oleh Daud dan tak ada yang lain. Nah, demikian Mazmur yang kita baca, Mazmur 27 ayat 4, sama dengan yang dikatakan Daud, yaitu dari Asaf, ya dikatakan di Mazmur 73 ayat 25, selain engkau, yaitu Tuhan, tak ada yang kuingini tak ada yang kuingini di bumi, selain dari Tuhan. Saya lama, saudara, membaca ini, renungkan, saudara. Apakah saya berani berkata seperti ini juga? Tak ada lain yang kuingin, hanya Tuhan. Dan saya rasa kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Dan kerap kali kita harus bergumul, kalau Tuhan saja itu tidak cukup, kan? Masa Tuhan saja ya dalam hidup kita. Hati kita masih banyak punya keinginan, ya. Kita punya banyak keinginan. Dan bahkan yang umum buat kita merasa berhak untuk memiliki keinginan dan memuaskan keinginan kita ini. Kita merasa bahwa Tuhan itu wajib untuk mendengar doa keinginan saya dan mengabulkan keinginan-keinginan saya. Bukankah itu maksud saudara berdoa? Bukan kebanyakan. Bahwa tugas Allah adalah mengabulkan semua permintaan keinginan saya ini. Dan kalau sekarang saya mau tanya ya, permisi tanya kepada saudara, apa yang kamu inginkan? Kalau sudah ditanya Tuhan itu seperti lampu Aladin gosok begitu nanti keluar, apa yang kamu inginkan, kamu akan diberi. Kira-kira saudara apa yang akan saudara sampaikan? Saya rasa kita akan mendapatkan jawaban yang bermacam-macam ya dari kita ini. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin terkenal, ada yang ingin hidupnya menjadi signifikan, penting, diperhatikan, menjadi orang penting, apalagi saudara. Saudara ingin diakui, mungkin ada orang yang ingin dipuji keberadaannya, apalagi keinginan yang sering muncul dalam kehidupan manusia. Supaya memiliki harga diri dalam hidup ini. Yang paling banyak kita ingin bahagia, ya, dan bahagia itu dengan mungkin memiliki status yang jelas, status yang resmi dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga ingin bahagia dengan memiliki barang-barang impian dalam hidup kita ini, sepatu, cincin, apalagi baju, perhiasan, sampai ke rumah idaman, mobil idaman, yang lain mungkin bisnis yang sukses, apa bermacam-macam kan saudara ya. Mungkin yang lain melakukan perjalanan yang mewah, perjalanan yang traveling, tour, liburan yang mewah, yang memanjakan diri kita. Mungkin yang lain ingin makan minum yang spektakuler. Bukankah selain Tuhan kita ini masih punya banyak keinginan? Ya? Kita masih punya banyak keinginan ya, selain Tuhan. Lalu apa maksudnya Daud berkata, tak ada yang lain yang kuinginkan selain Tuhan. Tiada yang lain yang kuingini. Hanya Tuhan. Selain Engkau, tak ada yang kuingini di bumi. Demikian kata Asaf. Kira-kira apa arti? Dan saya menemukan sebuah ucapan yang senada dengan itu, ya, senada dengan itu. Dan itu diucapkan oleh orang yang sangat-sangat terkenal, ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu Blaise Pascal.
Ya kenal kan, Blaise Pascal selalu sudah sekolah nama itu akan muncul, seorang ahli matematika, filsuf yang sangat terkenal dari Prancis, terkemuka di seluruh dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, karya-karyanya tercatat dalam sejarah yang luar biasa, mulai dari merancang bangunan segi 6, heksagram, apalagi dari Blaise Pascal menemukan prinsip dari barometer, apalagi Blaise Pascal itu sudah pelajari di sekolah, sudah pakai arloji, itu sistem kerjanya yang menemukan adalah Blaise Pascal, mesin penghitung, ya, hingga dia yang merancang sistem transportasi ya, di bawah tanah kota dari Paris, yang sampai hari ini kita dapat lihatnya. Ada banyak keinginan dari Blaise Pascal yang terjadi ya, dan dicatat dalam sejarah yang luar biasa seperti itu. Tetapi apakah itu memuaskan Blaise Pascal? Dan dapat baca biografi kehidupan dari Blaise Pascal. Ya, salah satu yang dikatakannya demikian. Karena segala sesuatu yang bukan Tuhan, baik itu penemuan-penemuan yang luar biasa, segala sesuatu yang bukan Tuhan tidak mampu memenuhi keinginanku. Itu kata Blaise Pascal. Hanya Tuhan yang kucari, yang kuingini. Pada saat saya membaca itu, betapa mirip Blaise Pascal mengatakan ini dengan yang dikatakan Daud dan Asaf tadi, bukan ya, di dalam Mazmurnya. Yang kucari, yang kuingini, agar aku dapat memilikimu ya Tuhan. Bukalah hatiku, Yesus Kristus Juru Selamatku, kata Blaise Pascal. Hanya gambaran dan karakter esensimu, itu kalau saya coba terjemahkan ya. Hanya gambaran dan karakter esensimu adalah gambar dan rupa yang kuingini. Tak ada yang lain. Dan mengapa Pascal mengucapkan kalimat seperti itu? Mirip dengan Daud, mirip ya dengan Asaf. Dari Pascal, dari biografinya saya menemukan jawabannya, yaitu ia tahu dan menyadari kalau keinginan akan Tuhan, itu tertulis dalam hati setiap manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, untuk Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menarik manusia kepada dirinya sebagai sumber kepuasan hidupnya. Hanya pada Tuhan manusia akan menemukan kebenaran, kebahagiaan, dan keselamatan yang tak henti-hentinya dicari oleh manusia dengan berbagai macam hal. Sesungguhnya itu hanya ada pada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan keinginan manusia. Ini Blaise Pascal ya, saudara. Tanpa Tuhan yang lain, betapa pentingnya itu, seperti penemuan-penemuannya, ilmu pengetahuannya, betapa berharganya, betapa perlunya semuanya itu untuk hidup kita di dunia. Tetapi tanpa Tuhan, semuanya itu sia-sia, tak berarti, dan pada akhirnya tak ada gunanya. Itu biografi yang saya baca ya dari Blaise Pascal. Saudara, ini tidak berarti bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kalau Tuhan bilang apa? Mintalah, bukan? Maka kamu akan diberi. Meminta kepada Tuhan dan memiliki keinginan untuk ini, itu, makan, minum, dan sebagainya, tentu tidak salah buat kita. Bahkan Tuhan memang rindu untuk melihat umatnya itu dalam berkat dan dalam kelimpahan berkatnya. Namun apa masalahnya dengan segala keinginan, sehingga Daud harus berkata, hanya Engkau Tuhan yang kuingini dan bukan yang lain. Karena dalam banyak hal, saudara, orang pada akhirnya lebih menginginkan berkat dan kelimpahannya daripada Tuhan sendiri yang adalah sumber rahmat itu.
Ada banyak orang pada akhirnya, saudara, lebih menginginkan, lebih mengejar, lebih terpaut, lebih terikat sebagai hal yang dianggap dapat memuaskan dalam kehidupannya, dan itu sebabnya mau lebih bergantung dan lebih mengandalkan bukan kepada Tuhan yang memberikan rahmat dan berkat, tetapi tetek bengek rahmat dan berkat itu. Entah itu kedudukan, entah itu pekerjaan, entah itu harta, entah itu kesehatan, entah itu kekayaan, entah itu koneksi, entah itu liburan, dan semua hal kita anggap itulah sumbernya kebahagiaan kita, itulah yang dapat kita andalkan, itulah yang memikat kita, itulah yang, dan seterusnya. Kita lupa bahwa semuanya itu bersumber kepada Tuhan. Kita lebih memilih bonusnya, saudara, daripada yang utamanya. Sang pemberi berkat, kita lebih terpaut kepada berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita. Kita lebih suka dengan pemberiannya daripada sang pemberinya itu. Maka kita lebih mengingini, lebih percaya, lebih mengandalkan semua hal. Kalau saya ini sepertinya itulah yang akan membuat kita ini mengalami kepuasan hidup. Kita akan dapat semua itu dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Maka kita lebih bergantung kepadanya, lalu kita lebih menaruh pengharapan kepadanya, dan pada akhirnya dia menjadi ilah dan berhala dalam kehidupan kita. Dan itulah hal yang sangat menyakitkan Tuhan. Dia beri kepandaian, dia beri apapun, tetapi semuanya itu bukan untuk kita jadikan ilah yang kita andalkan. Ada yang lain yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Maka mari kita bertanya dalam diri kita, adakah sesuatu atau seseorang yang lebih kita ingini daripada Tuhan? Lebih utama daripada Tuhan. Dan saya, saudara, tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Seringkali saya harus bergumul untuk bisa seperti itu. Tiap kali saya berpikir Tuhan saja tidak cukup. Saya khawatir, saya takut hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan sepertinya bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Kalau saya punya ini, itu, saya akan bahagia. Hati saya banyak keinginan. Saya tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Namun, dalam pergumulan seperti itu, Tuhan selalu menyadarkan saya. Ya. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, untuk kita lebih menginginkan Tuhan, dibanding dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Semua sia-sia, semua tak ada gunanya. Hanya kebinasaan dan maut. Dan untuk apa? Dan apa gunanya? Semua yang ada yang kumiliki. Tiba-tiba kita ingat tak ada gunanya lagi. Ada titik di mana kita akan disadarkan bahwa semua hal yang kita anggap sebagai sumber dalam kehidupan kita, kenikmatan yang kita kejar, tak ada artinya dan sia-sia dalam kehidupan ini. Yang menyadarkan bahwa kepuasan sejati dalam hidup ini hanya ditemukan dalam Tuhan, dalam hubungan yang erat ya dengan Sang Pencipta. Sebagaimana saya bernafas setiap kali saya bermeditasi, dan saya bernafas menjadi sangat berarti buat saya. Ya. Untuk saya ingatkan, ada yang lebih penting dalam kehidupan selain Tuhan. Apa gunanya semua yang saya miliki kalau saya tidak dapat bernafas lagi? Dan pemazmur mengakui bahwa hubungan dengan Tuhan itulah yang paling berharga dan yang paling penting dalam hidup. Itulah maksud, tak ada yang lain yang kuingini selain Engkau Tuhan. Pemazmur menunjukkan bahwa dalam segala hal, baik di surga maupun di bumi, yang paling diinginkannya hanya ada satu, yaitu kehadiran Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi dan menggantikan kehadiran Tuhan. Tuhanlah itu satu-satunya sumber kepuasan dan kebutuhan sejati dalam kehidupannya.
Dan pemazmur melalui semuanya itu menyadari akan keterbatasan dari semua kehidupan dunia yang sering kali kita kejar dalam hidup kita ini, untuk kita miliki dalam kehidupan ini. Tetapi sesungguhnya bukan semuanya itu yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Yang kita andalkan, yang kita jadikan tumpuan dalam hidup kita, yang kepadanya kita bergantung, yang kepadanya lebih kita taati, lebih kita percayai. Pemazmur berkata, yang harus menjadi fokus utama dalam hidup bukan pada hal-hal yang sementara di dunia ini. Dan Tuhan tahu bahwa kita perlu semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan adalah sumber berkat dari semua yang kita perlukan itu. Tetapi yang harus menjadi fokus utama bukan berkat-berkat, tapi Sang Pemberi berkat itu adalah sumber kepuasan, sumber rahmat, sumber berkat yang sejati dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal duniawi yang sementara yang Tuhan juga tahu kita membutuhkannya. Karena apa gunanya? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Seorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yaitu kata Tuhan Yesus. Maka mari kita make a wish bersama-sama. Dalam persiapan kita akan masuki hari ulang tahun. Mari kita make a wish bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kita akan jadi seperti Daud dan Asaf. Nah, satu hal yang kita ingini dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan sendiri dan tidak ada yang lain. Dengan demikian hidup kita akan melekat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan itulah satu-satunya sumber dari segala yang kita miliki. Ya, maka carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah maksud dari Daud dan Asaf. Maka semuanya hal-hal yang sementara, yang fana, yang duniawi juga akan diberikan kepada kita. Tapi saat kita membaliknya, kita inginkan ada segala hal yang sia-sia dan fana di dunia ini, maka Tuhan akan hilang dalam kehidupan. Amin.